Jumpa lagi di film series berjudul Moving. Cerita bermula ketika ada pria gondrong baru mendarat di Seoul. Pas dia ganti baju, terlihat tato F di punggungnya menandakan jika dia agen rahasia barudak USA. Dan mari sebut saja beliau Frank. Sambil menyamar sebagai kurir Lyon Parcel, dia bergegas menjalankan misinya dan mencari pria bernama L. Frank pun menunjukkan amplop bertuliskan angka 11 yang artinya L akan di-delete olehnya. Namun siapa sangka L bukanlah orang yang patut dianggap remeh karena kekuatan fisiknya luar biasa powerful. Frank bahkan dibanting ke sana kemari pakai satu tangan walau dihajar habis-habisan. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Keduanya memang bukan manusia biasa, tetapi sejauh ini tampaknya level Frank jauh berada di atas L. Adegan kemudian berpindah ke remaja culun introvert bernama Bongsuk yang baru bangun pagi. Anehnya selimut diikat di ranjang dan pas mau pergi sekolah, ibunya bahkan memasukkan barbel ke tas dan menyuruh anaknya memakai pemberat kaki. Ketika mau naik damri, Bong melihat ada gadis cantik yang lagi kesulitan membayar ongkos karena saldonya kurang. Alhasil dia berinisiatif mentraktir gadis bernama Hiso ini. Parasnya yang menawan membuat Bongsuk terpana, mukanya mupeng, hatinya dagdikduk, dan perlahan ada yang naik. Bukan hanya naik, tepatnya dia sedikit melayang. Untung bus seketika ngerem mendadak menghentikannya mengambang lebih tinggi. Sementara si introvert masuk kelas, Hiso menemui wali kelasnya. Dia yang baru pindah di briefing wali kelasnya Pak Choi tentang beasiswa kuliah. Choi menyuruh Hiso supaya rutin latihan fisik. Hiso kemudian masuk ke kelas yang sama dengan Bongsuk dan memperkenalkan diri. Wajahnya yang menawan lagi-lagi membuat Bongsuk nyaris melayang. Kematian L tersebar di medsos. Ada dua orang yang menganggap berita ini sebagai ancaman. Salah satunya adalah ketua Bin Korsel bernama Jun yang buru-buru menyuruh asistennya membungkam media atas kematian agen nomor 11. Dan orang terakhir yang paling tak disangka adalah ibunya Bongsok. Dia melihat mesin jahitnya, mengambil sebuah pistol, seakan-akan mimpi buruknya datang kembali. Rupanya sedari Bongsok kecil, ibunya jadi single parent karena diburu agen Bin. Alasannya karena sang anak punya kemampuan superpower. Maka dari itu Liz selalu berpindah-pindah tempat, jadi overprotective demi menutupi kemampuan anaknya. Yang jadi masalah sebenarnya Bongsok selalu hilang kendali di saat dia larut dalam emosi. Sewaktu masih TK, anaknya mendadak terbang sampai ke tempat hukuman para dewa karena saking bahagianya ngeliat kupu-kupu. Terus waktu SD dia pernah kena marah ibunya gara-gara pamer kekuatan di depan teman-temannya. Merasa hidupnya banyak dikekang, Bongsok pun nangis dan seketika terbang tak terkendali. Beruntung Lee datang tepat waktu dan berhasil menahan anaknya sebelum dia terbang lebih jauh. Kembali ke masa SMA di mana Bongsok dan Hiso lagi lari ke gerbang sekolah. Si teteh yang gak mau terlambat sendirian sengaja nyenggol Bong, ngebuatnya jatuh terpingkal-pingkal. Melihat murid gemoy terluka, si cantik jadinya ngerasa bersalah. Dia SKSD dan menanyakan apakah Bong punya seragam lain. Soalnya seragam miliknya basah dan bau hapek. Dipinjamkanlah seragam miliknya, namun ada murid songong nih yang tiba-tiba bikin onar. Soalnya gak suka ngelihat Bongsok berlaga gentleman. Sebelum suasana makin runyam, KM kelas bernama Kang Hun membentaknya meminta murid songong berhenti mengusik mereka. Pas Hiso mau masuk ke gimnas untuk mandi dan ganti baju, taunya dia diuntit sama si begundal sampai ke WC. Untung ada Kang Hun memergokinya. Ketika disuruh pergi, murid songong malah menamparnya dan bilang kalau di luar kelas antum jangan sok ngatur. Bukan cuman dikata-katain, murid berandal ini nantang si cowok Ghibli sparring. Walau kelihatan culun, kalau urusan gelut si KM gak ada obat.
Anehnya Kang Hun menahan diri, sama sekali tidak memukulnya, tetapi si berandal malah baceo baceprot alias bacot menghina ayah Kang. Seketika dia ngamuk, meninjunya sampai terpental, memukulinya secara brutal, dan sebelum hilang kendali, tiba-tiba perkelahian sengit bukan cuma terjadi di sekolah, karena di tempat lain Frank tengah menyatroni toko buku dan berencana mendelet agen nomor 7. Agen tersebut menyedot beberapa baterai alkalin dan seketika dari tangannya keluar listrik. Dengan kekuatan Atta Halilintar, dia pun meladeni tantangan Frank. Sengatan listrik perlahan merusak organ dalam si kurir. Jika begini terus dia bakal sulit beregenerasi. Meski begitu, kekuatan agen 7 juga ada batasnya. Saking banyaknya daya yang tersedot, terjadi perubahan gelombang listrik sampai ke area perkotaan, di mana supir damri langganan Bongsok menyadari ini. Radio seketika mati dan tagihan token listrik di toko buku melejit hingga tak terbatas. Pas terjadi konslet, Frank bergegas menghabisi agen 7. Sehabis itu ia pun membakar toko buku dan mengambil foto agen 7 beserta anaknya yang wajahnya tak terlihat. Dari sini bisa kita simpulkan jikalau Frank juga mengincar anak dari agen yang dia habisi. Kematian agen 7 lagi-lagi ditutupi Jun. Kali ini alibinya toko terbakar gara-gara konslet. Mau ditutupi segimanapun, ibunya Bongsok merasa ada yang janggal dari kematian beberapa orang ini. Kembali ke Bongsok dan Hiso yang lagi bersih-bersih toilet sekolah. Namun ujug-ujug eta si Hiso megang lengan Bongsok dan mengoleskan salep sampai ngebuatnya nyaris melayang. Sekencang mungkin dia memegang gagang pel sampai Hiso pun pergi, dan kini waktunya. Esok paginya Bongsok seperti biasa berangkat naik damri yang sama. Dia sedikit kecewa ketika supir yang biasa mengantarnya diganti. Padahal udah 3 tahun ini si Squirt supir ajik congor teh. Supir itu tidak pernah absen sehari pun. Lanjut ke sekolah di mana Kang Hun yang tahu hari ini Hiso bakal mulai latihan berinisiatif menyalakan ventilator gimnas. Taunya Hiso datang mengganti bajunya, yang mana Kang Hun sempat dilema, ngintip enggak dong. Sampai malam Kang Hun terjebak di ruangan itu. Namun berhubung bisa melihat teman cantiknya berkeringat, rasanya aigo. Si Teteh pun lanjut lompat tinggi. Yang saking semangatnya dia jatuh dan kakinya terpulintir. Kang Hun hendak menolongnya, tapi di saat bersamaan Bongsok yang baru nyampe seketika terbang. Untung aja Hiso gak ngelihat. Beda ceritanya sama si KM yang melihat semuanya, gak nyangka ada orang lain yang punya kekuatan super. Pas Bongsok ngecek kaki teman cantiknya itu, anehnya tak ada tanda-tanda kakinya terkilir, seolah ingin menutupi sesuatu. Hiso segera mengalihkan Bongsok, minta agar memegang kakinya selama sit up. Inilah ujian Bongsok yang sebenarnya. Semakin lama si Teteh sit up, semakin tinggi pantat Bongsok melayang. Dia menutup mata dan pas melek, kok rasanya wajah Hiso makin deket ya. Yang pada akhirnya Bongsok pun terbang tinggi tak terkendali di hadapannya. Sebelum Hiso sempat nanya-nanya, taunya Obe nyuruh mereka pulang. Untung aja pas pulang mereka gak papasan sama Frank yang lagi nunggu di depan gerbang sambil ngebawa foto agen nomor 7 dan bertanya pada satpam apakah ini betul SMA Pasundan Jeongwon. Setelah dapat jawaban, Frank pergi dari sini menuju target berikutnya yang seorang mbak-mbak salon. Sambil rebonding, Frank sekonyong-konyong menanyakan apakah anak si mbak sekolah di Jeongwon. Jelas bulu kuduk si mbak langsung brigidik dan serempak ia mengambil gunting menusukkannya ke pelipis Frank.
Pas Frank lagi memulihkan tubuhnya, buru-buru Mbak Salon ngambil SMG miliknya, dan disinilah kita bakal dilihat Mbak Salon adalah marksman tulen yang punya kemampuan melihat tembus pandang. Simba yang terpojok ngeluarin senjata andalannya dan seketika berubah jadi Layla. Frank yang cuman jago gelut hand to hand combat dibuat kewalahan karena nggak bisa ngedeketin targetnya. Tubuhnya telah mencapai batas. Gak mau nyanyain momen ini, Simba perlahan menghampiri Frank berniat mempoint blanknya, dan berhubung Simba sudah di depan mata, Frank mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Untuk sekali lagi Frank bertanya di manakah anak Simba, tapi sampai akhirnya dia mutusin bungkam. Frank begitu iri, dengki setelah mengetahui Mbak Salon lebih memilih kehilangan nyawa ketimbang ngasih tahu keberadaan anaknya. Dia jadi keingetan masa lalunya yang pilu, di mana Frank kecil dijual orang tuanya ke camp pelatihan agen khusus, camp tempat Frank punya cara khusus melatih militan mereka. Para bocil akan diadopsi lalu dirawat selayaknya saudara, namun pas seleksi tiba mereka diwajibin saling bunuh, dan Frank kecil terpaksa membunuh banyak bocah yang sudah dianggapnya saudara. Gara-gara dipaksa bertahan hidup, tak sengaja Frank membangkitkan kekuatan regenerasinya. Cerita lanjut ke Bongsok, di mana Hiso yang habis latihan ngelamun karena kepikiran Bongsok yang mendadak terbang kemarin. Gara-gara penasaran dia nyoba nraktir sobatnya itu makan. Ngulur waktu sampai malam, terus dia pura-pura bilang jikalau sepatu pemberian ayahnya tertinggal di kelas. Bongsok yang budak hormon buru-buru balik ke sekolah. Dia sengaja dipancing ke tempat sepi, soalnya Hiso udah tahu kalau teman geboynya selalu melayang ketika lagi berduaan. Datang-datang si cantik langsung megang lengan Bongsok yang jadinya walau Bongsok mengambang, Hiso sama sekali nggak panik. Dia akhirnya loncat, menarik kaki si Tambun, terus mengganjel tubuhnya pakai tas. Kejadian barusan terekam CCTV yang terhubung ke pos satpam, dan di saat muda-mudi pulang, satpam sekolah melihat mereka dengan tatapan sinis. Besoknya Bongsok kembali menemani teman cantiknya latihan. Seketika saja Hiso curhat-curhat dikit tentang masa lalunya. Bakal terkejut sih Bongsok, soalnya dia nyeritain kekuatan supernya yang gak bisa terluka, mau itu habis dipukul, kegores benda tajam, keseleo, masuk angin maupun panuan. Kemampuan regenerasinya inilah yang menjadi alasan utama kenapa Hiso harus pindah sekolah pas kelas 3. Di sekolah sebelumnya si Teteh sama sekali gak punya teman. Alasannya sih karena dari dulu dia harus ikut ayahnya yang single parent pindah-pindah tempat tinggal. Lanjut lagi ketika Hiso di sekolah lamanya, dia kesal ketika ngelihat murid baru lagi dirundung, namun gak ada satupun teman kelasnya yang peduli atau seenggaknya negor gitu. Ketidakadilan sosial akhirnya dilaporin Hiso ke guru, tapi mereka hanya sepintas menegur geng bully. Soalnya si ketua bully yang ini nih ternyata anak hewan perwakilan rakyat. Sambil bawa cutter dia balik ke kelas, ngamuk-ngamuk nyari orang yang berani cepu. Karena semuanya pada diem, si kebuli, ketua bully hendak menikam si murid baru, tetapi dihentikan KM kelas dengan gagah berani sebelum akhirnya pacar si kebuli datang. Hiso yang seharusnya bertanggung jawab lagi-lagi cuman bisa diem sambil menahan malu. Besoknya kebuli berulah lagi, dia nyebor si murid pakai air bekas jamban, kepalanya diemberin terus dikeplak. Amarah Hiso pun bergejolak dan akhirnya dia ngajak geng bully sparring. Gaskeun, udah dikeroyok gak bisa bela diri, Hiso berakhir jadi samsak hidup. Sehabis itu dia dirajam batu segede korupsi tambang ilegal. Loh, sampai kepalanya bocor-bocor. Di saat udah lunglai barulah kebuli memfinishingnya pakai cutter. Seketika si kebuli dia membatu ngelihat Hiso masih berdiri tegak walau darah dari lehernya tumpeh-tumpeh. Ketika Hiso mau menghabisi si kebuli, tahu-tahu pacarnya ikut campur.
Selepas insiden itu, ayahnya Hiso yang bernama Juwon dipanggil ke sekolah untuk diberitahu anaknya akan dikeluarkan. Dia juga disuruh menanggung biaya rumah sakit siswa yang dihajar Hiso, yang dengan begitu perbuatan anaknya tidak akan dibawa ke ranah hukum. Meski tindakannya adalah mempertahankan diri, tapi tak ada yang percaya sebab anaknya itu sama sekali tidak terluka. Lantas Hiso bertanya kepada sang ayah apakah dia sudah tahu tentang semua ini. Blak-blakan Juwon bilang, "Nak, kemampuan kamu itulah alasan kenapa kamu selamat dari kecelakaan mobil yang cukup parah sewaktu kamu masih kecil, yang sementara ibunya meninggal di tempat." Gara-gara Hiso punya riwayat pelaku kekerasan, gak ada sekolah yang mau menerimanya. Tapi tidak dengan Capsek Pasundan Jeongwon. Dia bahkan berjanji bakal ngasih beasiswa kalau gadis monster sekolah di SMA-nya. Flashback pun kelar, adegan berlanjut ke Frank yang sekarang lagi ada di acara pemakaman Mbak Salon untuk mencari anaknya. Tanpa Mbak Bibu, dia ngobrol sama pria yang diduga sebagai anak si Mbak. Setelah ngobrol panjang kali lebar, ternyata dia anak angkatnya, sehingga Frank membiarkannya hidup. Pas pulang dari sana, dia nggak ngeh di situ lagi diadakan pemakaman agen nomor 7, di mana terlihat supir Damri yang lagi megang baterai dan tahu-tahu dari tangannya keluar listrik bertegangan tinggi. Si supir yang namanya Gedon ternyata anak agen 7 yang Frank cari-cari. Dari baterai yang ditemui di puing-puing toko milik ayahnya, berkat kekuatan listrik, Gedon bisa mengakses memori pada baterai tersebut. Pada kilasan itu diperlihatkan kalau si supir merupakan alumni Pasundan Jeongwon. Dan anehnya lagi, wali kelasnya adalah Bapak Choi. Gak lama dari itu muncul deh kilasan-kilasan pelaku yang menyerang ayahnya. Bukan hanya Gedon yang tahu dalang dibalik pembunuhan sang ayah, soalnya Ketua Jun baru dapat berkas tentang Frank yang merupakan agen kiriman CIA. Namun di saat ditanya asistennya apakah Bin akan mulai bergerak menangkapnya, Jun memilih membiarkannya saja. Toh Frank amat membantu pemerintah. Buat Jun sih, agen-agen yang sudah pensiun alangkah baiknya dibunuh saja. Dengan begitu rahasia pemerintah yang mereka ketahui akan terkubur selamanya. Gak lama dari itu Jun kedatangan agen rahasia yang udah 17 tahun melakukan penyamaran. Tamu itu tak lain adalah Capsek Jeongwon. Dia melaporkan di angkatan sekarang jumlah murid yang bisa mengaktifkan kekuatan super jauh lebih banyak. Faktornya karena tak lain mereka merupakan anak dari orang tua yang punya kekuatan super power. Ngedengar ini Jun buru-buru memanggil asistennya, meminta untuk dipertemukan sama duta besar Amerika malam nanti. Balik lagi ke sekolah, pas murid-murid makan siang, tiba-tiba Kang Hun dihampiri si Begundal yang mancing-mancing emosinya. Gak disangka si Begundal tahu di sekolah ini ada siswa-siswa spesial yang punya kekuatan super. Malam pun tiba. Di tempat lain Frank dapat pesan agar melenyapkan agen nomor 17, dan di saat dicek berkasnya, agen itu diketahui punya kemampuan super yaitu panca indera yang tajam. Identitas agen itu pun tersingkap dan tak disangka dia adalah ibunya Bongsok. Setibanya Frank di toko, Lee langsung menaruh kecurigaan padanya karena di setiap TKP mobil box si kurir selalu ada di sana. Buru-buru Lee nge-SMS anaknya biar gak pulang dulu, tapi terlambat. Tiba-tiba telepon si kurir berdering yang rupanya Jun yang awalnya bakal ngebiarin Frank berubah pikiran setelah tahu fakta kekuatan superpower ada hubungannya sama genetik. Makanya si ketua mengancam kedubes Amrik supaya membatalkan misinya Frank. Jika tidak, maka dia bakal membocorkan rahasia Amerika yang lagi mengembangkan proyek manusia super ke Cina. Gara-gara inilah si kurir tak jadi menghabisi Lee serta Bongsok. Singkat cerita, di suatu malam ada yang aneh sama gerak-gerik si murid songong, di mana dia kelihatan baru melegorkan bau ring basket. Besoknya siswa-siswa berkumpul di gimnas. Berhubung ini pertemuan terakhir, ada murid yang ngerekam kegiatan para siswa. Sementara yang lain olahraga, si songong diam-diam memperhatikan Hiso yang lagi latihan lompat tinggi sembari sesekali ngelihat ke arah Bongsok dan Kang Hun yang lagi badminton. Hiso terus melanjutkan latihannya, lompat
lompatan demi lompatan perlahan ngebuat baut ring basket mulai kendor. Lama-kelamaan murnya lepas dan Hiso sama sekali nggak sadar akan hal itu. Dia lanjut lompat tinggi yang tiba-tiba ring basket lepas. Bong Sok dan Kang Hun yang melihat ini buru-buru saling berlomba menyelamatkan kecengan mereka. Kang Hun berhasil menyelamatkannya, sementara Bong Sok yang di kakinya ada pemberat merasa gagal sebab tidak bisa melindungi teteh cantik. Kekuatan superpower mereka berdua terekam oleh siswi vlogger yang mana momen epic ini langsung diupload ke YouTube. Dalam sekejap video itu langsung viral, menyaingi video mukbang sendal jepit Dede Inun. Buru-buru Ketua Jun menyuruh asistennya supaya Bin bergerak menghapus video tersebut, akan tetapi semua sudah terlambat. Video sudah menyebar. Rencana bertahun-tahun Ketua Jun mengembangkan manusia super secara diam-diam pupus sudah. Gara-gara video itu Om Bule jadi nggak perlu ngerasa khawatir akan ancaman Ketua Jun, sehingga dia bisa kembali mengutus Frank memburu para mantan agen. Kali ini target Frank adalah agen nomor 8 dan tak disangka agen itu adalah Juwon. Frank yang lagi nyetir meleng, gak sengaja masuk jalur sebelah terus berpapasan sama Gedon. Si kurir sih gak ngeh, tapi Gedon yang melihat wajahnya buru-buru banting setir dan mengejarnya. Aksi kejar-kejaran bus Transjakarta versus mobil box Lion Parcel tak dapat dihindari. Keduanya saling memacu kendaraan dengan brutal. Bahkan Frank pindah jalur terus menabrak mobil yang entah bagaimana mobil itu salto terbang ke Damri melaju. Kepaksa Gewon harus ngerem dan kehilangan Frank. Sementara itu Frank tiba di toko Juwon yang kosong, tapi berhubung dia agen terlatih, dia sangat jeli dan melihat ada bon tempat Juwon mengantar makanan. Dengan segera si kurir memacu mobil box sebelum kehilangan targetnya. Sesudah menggilasnya berkali-kali, Juwon pun tewas di tempat. Frank tiba di tempat persembunyiannya dan langsung melaporkan misinya telah selesai. Namun tiba-tiba pas berpaling dari handphonenya, Frank gak sadar ternyata targetnya kali ini punya kekuatan yang sama dengannya. Seperti biasa si kurir nanya apakah Juwon punya anak. Tanpa berkata sepatah kata, Juwon pun melanjutkan gelut. Keduanya saling berkelahian mati-matian meski mereka tidak bisa mati. Sepanjang malam tulang mereka saling freestyle. Sampai pada akhirnya Frank mendapat kesempatan untuk menyerang Juwon tepat di titik yang sangat vital. Setelah mobil terguling, pada akhirnya Frank kena tusuk di bagian leher. Juwon sempat bertanya siapakah orang yang telah mengirimnya. Namun si kurir malah balik nanya apakah anaknya bersekolah di Jeongwon. Yang mana di saat mendengar ini tiba-tiba Juwon hilang kendali. Kurang lebih Juwon melayangkan 100 pukulan untuk menghabisi Frank. Selepas itu Juwon mengambil HP si kurir untuk memberitahu pada bosnya jikalau dia akan membunuhnya. Setelah pesan tersampaikan, mobil beserta berkas-berkas para mantan agen dibakar olehnya. Walau Frank dianggap sudah mati, bukan berarti pemburuan manusia super berhenti di situ. Karena diam-diam Korut yang tahu Korsel tengah membudidayakan manusia super buru-buru bergegas mengirim pasukan khusus mereka yang sama-sama punya superpower untuk memburu siswa-siswa Pasundan Jeongwon. Oke, segitu aja bersambung cangcut rumbai-rumbai Kim Jong Un.